bahwasanya Nabi SAW ya, beliau tidak membaca surah ya selain 2 rakaat pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita masuk pada bab baru, yaitu ma jaa fil qiraati fi salatil maghrib. Apa yang dibaca di waktu salat maghrib ketika kita salat. Di sini Imam Malik rahimahullah taala membawakan beberapa hadis dan athar yang menjelaskan apa yang kita baca di waktu salat maghrib. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, an Ibnu Syihab an Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im an abihi annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-turi fil maghrib. Dari Ibnu Syihab, dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, dari bapaknya, beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW beliau membaca surah At-Tur di dalam salat maghrib. Kemudian Imam Malik juga membawakan hadis yang lain, yaitu an Ibnu Syihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'udin an Abdullah ibn Abbas annahu qala inna ummal fadli bint al-Haris سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه سورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب. Dari Ibn Syihab, dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Abbas, beliau berkata, sesungguhnya Ummul Fadl bint al-Haris, beliau mendengar Abdullah bin Abbas membaca membaca surah wal mursalati urfa. Kemudian berkata Ummul Fadl, wahai anakku, sesungguhnya bacaanmu ini mengingatkan aku, ya, bacaanmu terhadap surah ini mengingatkan aku tentang bacaan yang terakhir yang aku dengar dari Rasulullah membacanya di waktu salat maghrib. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, dua hadis ini, pertama hadis Jubair ibn Mut'im dan hadis Abdullah bin Abbas, ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau menjadi imam, ya, beliau pernah membaca surah At-Tur dan juga beliau pernah membaca surah Wal Mursalati Urfa, surah Al-Mursalat. Yang mana kalau kita perhatikan kedua surah ini adalah surah yang lumayan panjang. Surah At-Tur kurang lebih 49 ayat. Oleh karena itu para ulama berselisih
apakah di dalam sholat maghrib itu kita itu membaca surah yang panjang ataukah membaca surah yang pendek seperti surah Al-Ikhlas, surah An-Nas misalnya, ataukah kita membaca surah yang panjang seperti surah At-Tur semacam ini atau surah Al-Mursalat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Kalau kita perhatikan, banyak juga hadis-hadis Nabi SAW beliau membaca surah-surah pendek di waktu salat maghrib. Di antaranya adalah hadis Rafi ibn Khadij. Kata Rafi ibn Khadij, "Kunna nusalli al-maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna innahu la yubsiru mawaqi'a nablih." Kata Rafi ibn Khadij, dulu kami pernah salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kami selesai dari salat maghrib, kami bisa masih melihat letak anak panah, ya tempat ya anak panah itu jatuh, kami bisa melihat. Artinya maksud Rafi ibn Khadij ini, Nabi sallam salat maghribnya salatnya ringkas, pendek. Kenapa? Karena masih terang. Artinya mereka selesai salat itu salat maghribnya cuma sebentar. Kalau Nabi sallam membaca surah yang panjang, niscaya mereka tidak akan melihat lagi, gelap. Di zaman dulu tidak ada penerangan. Maka berdasarkan hadis ini, banyak jumhur ulama mengatakan bahwasanya disunnahkan di dalam salat maghrib itu membaca surah-surah yang pendek. Tetapi kalau kita lihat hadis yang kita baca ini, Nabi SAW membaca surah At-Tur, sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang benar dari dua khilaf ini adalah sebetulnya tidak ada bacaan khusus di waktu salat maghrib. Boleh seseorang itu membaca bacaan yang pendek, boleh seseorang itu membaca bacaan yang panjang, ya, tetapi itu semua dilihat maslahat seorang makmum. Maka kalau dia sholat berjamaah, maka hal yang terdepan yang diperhatikan adalah maslahat makmum di belakangnya. Kalau seandainya makmum di belakangnya itu ya mereka ingin sholatnya adalah sholat yang pendek, maka ada sholat yang pendek. Tapi kalau ada imam membaca panjang seperti surah At-Tur ini, apakah diingkari? Tidak boleh kita ingkari. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah membacanya. Karena ada sebagian orang tuh hobinya kalau sembahyang ingin bacanya surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, Al-Ikhlas, An-Nas. Iya. Ya, maghrib, isya pengen Al-Ikhlas, An-Nas. Tarawih pengen itu aja bacanya, wadduha ke bawah sudah selesai. Iya. Kalau sudah wadduha ke atas ya, urutannya ke atas pusingnya. Iya. Maka juga tidak demikian tata cara salat ya. Maka boleh imam itu membaca bacaan yang panjang, boleh imam itu membaca bacaan yang pendek. Dan itu semuanya dia melihat maslahat makmum di belakang. Ya. Maka ini pendapat yang paling benar di kalangan para ulama. Oleh karena itu berkata Ibn Abdul Bar, kata beliau la tauqita, tidak ada bacaan khusus di waktu salat maghrib. Kata beliau, kenapa? Karena hadis-hadis Nabi SAW, Nabi pernah membaca panjang, Nabi pernah membaca surah yang pendek. Nah disinilah dituntut seorang imam atau kalau kita berjamaah dituntut kefakihannya dia melihat keadaan orang makmum di belakangnya. Kalau dilihat di belakangnya, ini kayaknya banyak hanya tuntung setrok nih, bacanya pendek-pendek. Ya, ya. Ini ya pemuda-pemuda di belakangnya, ini kuat-kuat, bacanya panjang-panjang. Ya, maka imam melihat kondisi demikian. Kemudian, ketika kita membaca surah setelah Al-Fatihah, ya, apa hukum? Ya, membaca surah setelah Al-Fatihah ini. Para ulama ya mengatakan hukum membaca surah setelah Al-Fatihah bagi orang yang sholat sendirian itu sunnah. Itu sunnah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW ya mengatakan di dalam hadis Musi'us Shalah tidak mewajibkan membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Ya, oleh karena itu kata para ulama membaca surah setelah Al-Fatihah ini baik bagi orang yang sholat sendiri itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya tidak dibaca, sholatnya sah, tidak mengapa. Bagaimana kalau sholatnya berjamaah? Seperti kita barusan sholat
maghrib. Kalau imam tidak ada iskal, tidak ada masalah. Kalau imam dia membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Tapi makmum gimana? Apakah dia membaca surah setelah surah Al-Fatihah, khususnya pertama dulu di dalam sholat sir, sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, seperti sholat zuhur, sholat asar. Maka makmum ini ketika di rakaat pertama itu, apakah dia membaca surah Al-Fatihah apa tidak? Apakah dia membaca surah setelah Al-Fatihah apa tidak? Di rakaat pertama dan di rakaat kedua di dalam sholat zuhur dan asar. Apakah dia mencukupkan bacaan Al-Fatihah saja? Dia sholatnya berjamaah. Kata para ulama, kita harus memahami dulu bahwasanya sholat makmum itu, bacaan makmum itu ada 3 macam jenisnya. Di dalam sholat, bacaan dan dzikir yang kita baca itu ada 3 macam. Khususnya di dalam sholat berjamaah. Pertama, bacaan kita yang ditanggung oleh imam. Imam yang menanggung bacaan kita. Ya. Adalah bahwasanya ulama sepakat bacaan yang ditanggung oleh imam itu adalah bacaan setelah Al-Fatihah. Ulama sepakat. Ya. Maka itu adalah bacaan yang ditanggung oleh imam. Artinya orang kalau di dalam sholat jahriyah ataupun di dalam sholat sirriyah tidak membaca surah setelah Al-Fatihah tidak mengapa, karena itu bacaan menjadi tanggungan imam. Kemudian yang kedua adalah bacaan yang tidak menjadi tanggungan imam. Imam tidak menanggung di dalam sholat berjamaah bacaan ini. Di antaranya adalah takbiratul ihram. Ini zikir. Maka orang kalau nggak bertakbiratul ihram di waktu sholat berjamaah maka tidak sah sholatnya. Imam tidak menanggung. Ya baca takbiratul ihram seorang makmum. Sebab itu pula bacaan doa istiftah. Maka imam tidak menanggung bacaan doa istiftah seorang makmum. Dan tasbih, zikir, tasyahud ya di waktu ruku, di waktu i'tidal, di waktu sujud, duduk dan kedua sujud, tasyahud itu tidak ditanggung oleh imam bacaannya. Tetapi ini digarisbawahi, kalau terjadi kesalahan di dalam bacaan tersebut, contoh misalnya pian memandang tasyahud itu hukumnya wajib, tasyahud awal. Ketika tasyahud awal sidin mengelamun, kadang membaca sama sekali karena banyak masalah ya, habis misalnya bercerai dengan istrinya misal. Kemudian dia pas tasyahud tidak membaca membaca tasyahud berjamaah. Taib. Sedangkan ini adalah merupakan kewajiban di dalam sholat. Dia tinggalkan. Tetapi dalam posisi berjamaah. Kita katakan imam tidak menanggung bacanya tasyahud. Tetapi apakah makmum ini sujud sahwi? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau makmum itu sujud sahwi, dia akan menyelisih imamnya. Mendahulukan agar kita tidak menyelisih imam itu lebih utama ketimbang kita mengejar wajib. Ya. Mendahulukan agar tidak menyelisih imam itu didahulukan. Ketimbang kita ingin mengejar sesuatu yang wajib kita tinggalkan. Oleh karena itu kata para ulama, kalau dia ketinggalan tasyahud, lupa dia tasyahud, makmum membaca tasyahud, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Walaupun kita katakan ini bacaan bukan ditanggung oleh seorang imam. Kemudian yang ketiga adalah bacaan yang diperselisihkan oleh para ulama. Bacaan ini ditanggung imam apa tidak? Yaitu bacaan surah Al-Fatihah di dalam sholat jahriyah, di dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Ini diperselisihkan dan ini khilaf panjang di kalangan para ulama. Apakah wajib makmum itu membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Nanti kita akan bahas. Maka ini 3 keadaan seseorang ketika sholat, ada bacaannya yang ditanggung oleh imam, ada bacaannya tidak, ada bacaannya yang diperselisihkan. Nah, ketika kita sholat sirriyah, di dalam sholat sir, khususnya di sholat zuhur, di 2 rakaat pertama, apakah kita membaca surah setelah Al-Fatihah? Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, maka baca surah. Baca surah setelah Al-Fatihah walaupun kita berjamaah dalam sholat sirriyah. Kenapa?
Karena ada sebagian orang mengatakan kita kan berjamaah Ustadz, kita kan berjamaah kan disuruh kita diam, ya itu disuruh diam kalau seandainya imamnya mendengarkan bacaannya. Kita tidak mendengarkan bacaannya. Orang ketika disuruh diam, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dan apabila dibacakan kalian Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh diam ketika dibacakan Al-Quran? Karena orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu sama seperti orang yang membaca. Orang yang istilah mendengarkan bacaan Al-Quran sama seperti orang yang membaca. Makanya dikatakan dia berzikir. Berzikirnya apa? Dengan diam ketika dia sholatnya jahar. Makanya kalau Anda ada orang membaca surah di dalam Al-Quran, kemudian di situ ada sujud tilawah, Anda berusaha mendengarkan bacaannya. Ketika dia sujud, kita sujud kita. Karena orang yang mendengarkan bacaan beristilah itu sama seperti orang yang membaca. Walaupun dari sisi pahala nanti berbeda, tetapi dia dihukumi seperti orang yang membaca. Maka kata para ulama, karena imam ini tidak mendengarkan bacaannya, maka kita itu disuruh untuk membaca surah, ya. Karena di dalam sholat itu harus diisi dengan zikir. Ketimbang dia berdiam, maka lebih baik dia isi dengan bacaan Al-Quran. Ini kalau di dalam sholatnya sir, yang tidak dikeraskan bacaannya. Bagaimana di dalam sholat jahar? Seperti sholat maghrib 2 rakaat pertama, kemudian sholat isya 2 rakaat pertama, sholat subuh. Apakah kita sebagai seorang makmum ini disunnahkan pula membaca surah setelah Al-Fatihah? Maka kata para ulama, sunnahnya dia tidak membaca, ya, dan dia tidak membaca. Bahkan sebagai ahlul ilmu memakruhkan dia membaca surah setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama, ya, di dalam sholat jahriyah, baik itu di maghrib, di subuh, ataukah di sholat isya. Kenapa? Karena imam pada saat ini sedang membaca Al-Quran, dan sunnahnya kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Taib. Kemudian ketika kita membaca surah setelah Al-Fatihah, apakah surah yang dibaca itu harus berurutan tertibnya? Contoh misalnya, saya membaca surah yang pertama di rakaat pertama Ali Imran, kemudian di rakaat kedua adalah surah Al-Baqarah, atau saya membaca di rakaat pertama surah An-Nas, kemudian di rakaat keduanya surah Al-Ikhlas. Apakah boleh demikian? Apakah harus kita itu tertib membacanya Al-Ikhlas baru surah An-Nas misalnya? Apakah boleh diloncat-loncat tertibnya? Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, boleh seseorang itu membaca surah walaupun tidak tertib urutannya. Baik Anda sholat sendiri ataukah Anda sholat berjamaah, maka boleh seseorang itu membaca surah di dalam Al-Quran. Ketika dia sholat, surahnya tidak tertib, tidak mesti tertib urutan Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya adalah peristiwa sholat malamnya Rasulullah SAW. Nabi SAW, kata Hudzaifah, disifati oleh Hudzaifah, Nabi SAW di sholat malam itu beliau bacanya panjang. Di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian lanjut surah An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Seharusnya apa? Secara tertib Al-Baqarah baru Ali Imran terus An-Nisa. Tapi Nabi SAW beliau membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa baru Ali Imran. Nabi di sini tidak tertib. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang membaca surah di dalam Al-Quran itu ketika dia sholat walaupun tidak tertib. Tetapi keseringannya perbuatan Nabi SAW, beliau membacanya secara tertib, dan ini afdalnya. Seseorang membacanya secara tertib, ini yang paling afdal. Kemudian ketika kita membaca surah ini, apakah ya boleh seseorang membaca surah ini ya dimulai ya, apakah boleh seseorang membaca surah ini dimulai bukan permulaan ayat? Ya, dia membacanya bukan permulaan ayat. Ya. Dia membacanya misalnya di pertengahan surah,
bukan di permulaan surah. Ya. Apakah boleh? Apakah harus setiap kita membaca surah setelah Al-Fatihah ini harus membacanya di awal surah? Misal ulun membaca surah Al-Ikhlas, kemudian ulun mulai langsung Allahus Samad misalnya. Tidak ulun mulai dengan Qul huwallahu ahad. Ulun memulai dengan Allahus Samad. Boleh tidak? Apakah saya itu harus memulainya dengan Qul huwallahu ahad? Maka jawabannya adalah boleh. Tidak mesti seseorang itu ketika membaca surah setelah Al-Fatihah harus memulainya di awal surah. Boleh dia membacanya di pertengahan surah ataupun di akhirnya, ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fi raq'atil fajr al-ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa fil akhirah minhuma amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau membaca di 2 rakaat pertama di salat fajar, Nabi SAW beliau membaca ayat pertamanya di rakaat pertamanya adalah firman Allah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah pertengahan. Dan di rakaat keduanya beliau membaca surah Al-Imran di pertengahan juga, amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Nabi tidak memulai dari awal surah. Maka berdasarkan ini kita para ulama, ya, boleh seseorang itu membaca, ya, di pertengahan surah setelah Al-Fatihah, tidak mesti di awal surah. Taib. Mana yang paling bagus, Ustaz? Mana yang paling bagus? Ulun ini membaca satu surah sempurnakah, ataukah kita ini membaca hanya potongan ayat? Kita baca beberapa ayat, 5 ayat. Bagusnya seperti apa di dalam sholat? Ketika Anda sholat sendirian, bagusnya Anda membaca surat sempurna, seperti surah misalnya surah An-Naba Anda baca sempurna, ya, surah Az-Zalzalah misalnya Anda baca sempurna, ataukah ulun membaca satu lembar surah Al-Baqarah tapi tidak sampai habis, atau seperti apa, yang mana afdalnya? Ahlul ilm sepakat seabdal-abdalnya seseorang ketika sholat, kalau dia membaca surah dia habiskan surah itu, ya. Kalau dia membaca surah maka dia habiskan surah yang dia baca. Dan para ulama membolehkan seseorang itu membaca walaupun beberapa ayat, tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka dia habiskan surah tersebut, maka itu lebih afdal. Tetapi Ustadz, kalau kayak itu membaca surah pendek terus, kan mesti juga. Kadang-kadang Anda baca yang surah panjang, 1 lembar, 2 lembar, ya. Kalau seandainya ya sholat yang dilihat orangnya suka panjang, maka baca surah Al-Baqarah misalnya, ya, walaupun tidak sampai selesai tidak ada masalah. Tetapi ya kita katakan ini sunnah karena ini keseringan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kata para ulama membaca surah secara sempurna itu lebih afdal. Taib. Kapan, apa batasannya orang itu dikatakan membaca surah? Contoh misalnya, saya setelah membaca Al-Fatihah, ya, karena pengoler benar, saya mengatakan alif lam mim Allahu Akbar, langsung rukuk misalnya. Taib. Apakah dikatakan saya ini membaca surah? Atau tidak? Ulun baca apa? Satu ayat aja. Satu ayat. Apakah ulun ini dikatakan membaca surah atau bukan? Iya. Maka jawabannya adalah iya, Anda dikatakan membaca surah. Apakah ulum telah melakukan sunnah? Iya, ulum melakukan sebuah sunnah. Iya. Maka kata para ulama, ukurannya adalah 1 ayat. Kalau seandainya pendek. Tapi kalau ayatnya panjang, apakah boleh berhenti di pertengahan ayat? 1 ayatnya panjang, seperti ayat dain, ayat tentang masalah utang piutang. Maka masalah utang piutang ini ayat terpanjang itu di Al-Quran. Karena utang piutang ini ribet benar, banyak masalahnya.
Makanya ayat secara khusus paling panjang di dalam Al-Quran ayat masalah utang piutang. Ya. Misalnya saya membaca ayat ayat dain di dalam surah Al-Baqarah, satu lembar, ya, satu lembar, satu ayatnya satu lembar. Ya. Saya baca di pertengahannya boleh tidak? Ya. Karena sudah di belakang ini makmum banyak batuk misalnya, ngasih kode ustadznya harus apa? Ruku. Ya. Taib, boleh tidak saya potong di pertengahan itu? Dan belum sempurna, satu ayat belum sempurna, maka boleh, dengan syarat ketika Anda berhenti maknanya sempurna. Kalau maknanya sempurna, Anda berhenti maknanya sempurna, tidak masalah. Di dalam ayat yang panjang Anda berhenti kemudian Anda ruku, maka tidak mengapa. Tetapi kalau ayatnya tidak sempurna, Anda berhenti di sana kemudian Anda ruku, tidak boleh. Ya, karena kita harus menyempurnakan apa? Ayat itu maknanya. Ya, maka kata para ulama paling sedikit adalah satu ayat. Kita membaca surah setelah Al-Fatihah atau beberapa baris di dalam ayat yang panjang kalau seandainya maknanya apa? Sempurna. Taib. Kemudian bagaimana hukumnya kalau seandainya ulun ini ketika masuk sembahyang, ya, sembahyang serongonkah atau sembahyang berjamaah misalnya, ketika sembahyang bertakbir Allahu Akbar, membaca doa iftitah, setelah itu larut ulun langsung membaca surah Qul a'udzu binnas, lupa Al-Fatihah. Saya membaca Qul a'udzu binnas, ya. Kemudian baru setelah selesai hanya ingat, tadi kan ingat Al-Fatihah, salat sembahyang. Akhirnya ulun baca surah Al-Fatihah. Taib. Ketika ulun ulangi ketika ulun lanjutkan membaca Al-Fatihah, surah yang dibaca tadi itu apa? Iya, jadi tertukar urutannya. Seharusnya kita membaca apa? Al-Fatihah baru surah. Karena masuk di dalam sembahyang banyak masalah, ya, atau umat, ya, akhwat, banyak masalah sampai apa? Kada ingat lagi membaca Al-Fatihah, hendak cepat-cepat tuntung aja sembahyang. Langsung terbaca surah. Baru dia selesai membaca surah, kayaknya tadi kadang membaca Al-Fatihah. Apa hukumnya? Ya, maka kita katakan baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu Anda ruku. Kenapa? Surah yang tadi, maka itu dianggap Anda membaca surah setelah Al-Fatihah. Betul, Anda menyelisih sunnah tapi tidak membatalkan sholat Anda. Tidak membatalkan sholat Anda, sama seperti seorang imam. Ketika dia keliru, dia memulai dengan surah, kemudian baru selesai setelahnya, baru dia membaca Al-Fatihah, apakah batal sholat? Sholat tidak batal. Kita katakan dia ini meninggalkan sunnah Nabi SAW, dan ini tentu dimakruhkan. Tetapi apakah membatalkan sholatnya? Tidak. Tapi bacaan yang tadi itu apakah berpahala? Berpahala. Sama seperti dia membaca surah setelah Al-Fatihah, tapi bedanya adalah dia melakukan sebuah perbuatan yang makruh kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tentu tidak makruh. Ya. Maka itu tidak perlu dia mengulangi bacaan tadi. Kadang sebagian orang itu ketika dia membaca surah, kemudian dia ingat belum membaca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah, kemudian dia ulangi lagi surah berikutnya. Maka tidak harus. Kalau ulun tambah Ustaz surah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya Anda mencukupkan dengan surah yang Anda baca tadi, itu sudah cukup. Dan itu sudah cukup. Wallahu taala alam. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, ya, pada hadis berikutnya. Haddatsana, kata Imam Malik, an Abi Ubaid maula Sulaiman ibn Abdul Malik, anna Ubadah ibn Nusay akhbarahu annahu sami'a Qais ibn al-Harith yaqul akhbarani Abu Abdullah as-Sunabihi annahu qadima al-Madinah fi khilafati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fasalla wara'a Abi Bakrin al-Maghrib faqara Abu Bakr fi rak'atayn al-ulayayn bi ummil Qur'an wa suratan min qisar al-mufassal thumma qama fi rak'ati as-salisah fadanawtu minhu hatta inna siyabi latakadu tamassu thiyabahu
Fasami'tuhu qara'a bi ummil Qur'an wa hadhil ayah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata Imam Malik dari Abi Ubaid Maula Sulaiman ibn Abdul Malik, sesungguhnya Ubadah ibn Nusay memberitakannya, sesungguhnya saya mendengar Qais ibn al-Haris, beliau berkata, telah diberitakan kepadaku Abu Abdullah As-Sunabihi ketika beliau datang ke kota Madinah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka beliau salat di belakang Abu Bakar di waktu salat maghrib. Kemudian Abu Bakar membaca di dua rakaat pertama Ummul Quran, yaitu dua rakaat pertama beliau membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah-surah dari Qisarul Mufassal. Ya. Kemudian beliau bangkit ke rakaat ketiga. Kemudian kata Abu Abdullah, saya pun mendekat kepada Abu Bakar sampai hampir saja bajuku menyentuh bajunya Abu Bakar, saking dekatnya. Kemudian saya mendengar beliau membaca Ummul Quran. Di rakaat ketiga Abu Bakar membaca Ummul Quran dan membaca ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi di rakaat ketiga beliau membaca Al-Fatihah dan juga membaca sebuah ayat di salat maghrib. Kemudian kita lanjut, kita ambil lagi satu hadis karena berkaitan juga dengan sama permasalahannya. Berkata Imam Malik lagi, An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana idza shalla wahdahu yaqra fil arba'i jami'an fi kulli raq'ah bi ummil Qur'an wa suratin minal Qur'an. Qal wa kana yaqra'u ahyanan bi suratayn aw as-salas fi raq'atil wahidah fi salatil fariidah wa yaqra'u fi raq'ataini minal maghribi kadzalika bi ummil Qur'an wa surah. Berkata Imam Malik, sesungguhnya dari Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar ketika beliau salat sendiri, beliau membaca di 4 rakaat itu semuanya, setiap rakaat beliau membaca Al-Fatihah dan 1 surah di dalam Al-Qur'an. Dan kadang-kadang ya, beliau membaca 2 surah atau 3 surah di 1 rakaat pertama, di setiap rakaatnya di dalam salat wajib. Fi salatil fardh wa yaqra'u fi rak'ataini min al-maghrib kadzalika bi ummil Qur'an wa surah. Dan beliau di 2 rakaat pertama di dalam salat maghrib kadang beliau membaca Ummul Quran dan beliau membaca surah. Ya, membaca setelah Ummul Quran dan membaca surah. Ya, ketika beliau salat maghrib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 riwayat ini, 2 athar ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara sahabat itu kadang mereka membaca surah setelah rakaat kedua. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar di sini. Beliau membaca ayat di rakaat ketiga di dalam salat maghrib. Artinya setelah beliau membaca Al-Fatihah, beliau membaca ayat sebagaimana disebutkan di sini, Rabbana la tuzigh qulubana. Para ulama Bapak Ibu berselisih. Setelah 2 rakaat pertama di salat fardhah, di salat wajib itu, apakah kita ini mencukupkan membaca Al-Fatihah saja? Ataukah boleh kita ini membaca surah setelah Al-Fatihah? Misalnya di sholat Isya, setelah selesai 2 rakaat pertama jahriyah, rakaat ketiga dan rakaat keempat, apakah yang kita baca itu cuma Al-Fatihah saja? Ataukah boleh kita ini membaca setelah Al-Fatihah surah yang lain? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak dibaca surah yang lain, cukup baca Al-Fatihah saja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Qatadah. Ya. Hadis Abi Qatadah. Kata Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi SAW ya, beliau tidak membaca surah ya, selain 2 rakaat pertama saja. Kata Abi Qatadah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana yaqra'u fi adh-dhuhr fil ulayaini bi ummil kitab wa surataini wa fi raq'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab wa yusammi'na al-ayata ahyanan. Kata beliau, sesungguhnya Nabi sallam ketika salat zuhur, ya, beliau membaca di salat zuhur itu di 2 rakaat pertama Al-Fatihah dan 2 surah. Di 2 rakaat terakhir di salat zuhur, di rakaat ketiga dan keempat maksudnya, beliau membaca cuma ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Dan kadang-kadang bacaan itu diperdengarkan oleh Nabi SAW. Bacaan Al-Fatihah beliau di rakaat ketiga dan keempat kadang-kadang diperdengarkan oleh Rasulullah SAW. Maka hadis Abi Qatadah ini sangat jelas bahwasanya Nabi tidak membaca di rakaat ketiga dan di rakaat keempat kecuali Al-Fatihah. Makanya Imam Ibn Sirin rahimahullahu taala beliau mengatakan, kata beliau, la a'lamuhum yakhtalifun ay yaqra'a fi raq'atayn ulayaini bi Fatihatil kitab wa surah wa fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Berkata Ibn Sirin, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, kata beliau, saya tidak mengetahui perselisihan di kalangan para ulama tentang bahwasanya dibaca di 2 rakaat pertama itu cuma Al-Fatihah dan surah. Dan di 2 rakaat terakhir dan di 2 rakaat berikutnya, di 2 rakaat berikutnya itu rakaat ketiga dan keempat itu mereka membaca cuma Al-Fatihah, membaca ummul kitab, tidak membaca surah yang lain. Ini perkataan Imam Ibnu Sirin. Sehingga berdasarkan dalil-dalil ini sebagian ulama berpandangan tidak dibaca di rakaat ketiga dan keempat itu apa? Surah. Pendapat yang kedua mengatakan dibaca. Baca surah setelah rakaat ketiga dan rakaat keempat selain Al-Fatihah. Baik kita sholat sendiri atau kita sholat berjamaah di sholat sir. Kata mereka dibaca. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Abi Sa'id, kunna nahzir qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhr wal 'ashr fahadharna qiyamahu. Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dulu kami memperkirakan lamanya berdiri Nabi sallam di waktu salat zuhur dan asar. Maka kami perkirakan berdirinya Nabi di salat zuhur itu fi raq'atainil ulayaini, di 2 rakaat pertama seperti beliau membaca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah itu kurang lebih 30 ayat. Surah As-Sajdah kurang lebih 30 ayat. Kemudian kata beliau, wa fil ukhrayaini, dan 2 rakaat berikutnya di 2 rakaat, di rakaat ketiga dan keempat di salat zuhur, qadra nisfi min dalik. Dan di 2 rakaat berikutnya Nabi sallam, kami perkirakan, kata Abi Sa'id Al-Khudri, berdirinya Nabi itu seperti separuh membaca surah As-Sajdah. Separuh membaca surah As-Sajdah. Taib. Sekarang, ya, kalau kita perhatikan, ya, surah Al-Fatihah kalau sama Bismillah ada berapa ayat? 7 ayat. Kalau Bismillah dihitung bagian dalam surah Al-Fatihah, maka ada 7 ayat. Maka kata sahabat yang mulia ini bahwasanya Nabi SAW di 2 rakaat pertama beliau berdirinya itu seperti apa? Membaca 1 surah Sajadah. Berarti 30 ayat. Di 2 rakaat keduanya beliau membaca seperti apa? Separuh surah Sajadah. Berapa ayat? 14 ayat. Dan surah Sajadah ini hampir mirip panjang bacaannya dengan surah Al-Fatihah ayatnya. Berarti Nabi kalau membaca Al-Fatihah saja ini tentu kurang waktunya ini. Karena seperti separuh membaca surah Sajadah. Berarti ada yang dibaca Nabi setelah Al-Fatihah. Ini maksud hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini. Berarti ada yang dibaca Nabi setelah Al-Fatihah. Kalau tidak, maka Abi Sa'id tidak memperkirakan separuh surah Sajadah. Maka dia akan perkirakan seperti membaca Al-Fatihah. Tetapi Abi Sa'id Al-Khudri kata beliau, kami perkirakan sholat Nabi ini di 2 rakaat berikutnya itu seperti separuh membaca surah Sajadah. Dan separuh dari surah Sajadah itu ada 15 ayat. Sedangkan surah Al-Fatihah cuma 7 ayat. Ya. Maka
Di sini para ulama beristinbat, ya beristinbat bahwasanya boleh kita itu membaca setelah rakaat ketiga dan rakaat keempat itu surah setelah Al-Fatihah. Maka pendapat yang paling benar ada dalam masalah ini adalah bahwasanya boleh kita membaca surah setelah rakaat ketiga dan rakaat keempat. Setelah kita membaca Al-Fatihah, boleh kita membaca surah, tetapi dilakukan kadang-kadang. Dilakukan kadang-kadang. Abu Qatadah ketika mengatakan bahwasanya Nabi tidak membaca di rakaat ketiga dan rakaat keempat surah, itu keseringannya. Keseringannya Nabi SAW tidak pernah membaca. Abu Sa'id Al-Khudri ketika mentaksir salat Nabi berapa lama, maka ini adalah perbuatan yang jarang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata para ulama, ya, dan ini pendapat yang paling bagus di antara dua pendapat ini, bahwasanya boleh dibaca tetapi kadang-kadang, ya. Bukan setiap kali kita sholat kita baca di rakaat ketiga dan rakaat keempat surah, tapi kadang-kadang kita baca di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kemudian di antara permasalahan yang penting pula, ketika kita membaca surah setelah Al-Fatihah ini, apakah boleh seseorang itu atau disunnahkan seseorang itu mengulang surah yang dibaca? Contoh misalnya, sholat maghrib dia membaca setelah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas di rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Ikhlas pulang, ya. Karena pas sembahyang Isya Al-Ikhlas pulang di rakaat pertamanya, ya. Pas rakaat keduanya Al-Ikhlas pulang. Pokoknya sidin itu surah Al-Ikhlas saja tiap hari, ya. Boleh tidak demikian? Ya, boleh tidak seorang imam melakukan demikian? Maka apakah sunnah demikian? Dan ini pernah terjadi pada masa sahabat. Ya, pernah terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Sahabat ini, beliau ini imam di Masjid Quba. Setiap kali beliau mengimami Masjid Quba, beliau ini membaca surah Al-Ikhlas saja. Setiap kali sholat, beliau imami surah Al-Ikhlas. Akhirnya para sahabat ini pun mengeluh, dipanggil imam ini. Kamu, imam engkau ganti surah yang lain, kata sahabat, atau kau bisa membaca surah sudah. Ya. Akhirnya pun tetap sahabat ini ditegur, masih dia imam membaca surah yang sama. Akhirnya sahabat pun komplain kepada Nabi SAW, datang kepada Rasulullah, memberitahukan, wahai Rasulullah, si fulan ini kalau jadi imam membaca Al-Fatihah setelahnya surah Al-Ikhlas terus diulang-ulang. Taib. Kemudian Nabi pun bertanya kepada sahabat ini, ya fulan, ma yamna'uka an ta'kula an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Kemudian kata Nabi SAW, wahai fulan, apa gerangan, kata Nabi SAW, engkau tidak melakukan apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh teman-temanmu, ya. Kemudian orang ini pun mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surah Al-Ikhlas. Kemudian kata Nabi SAW, faqal hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kata Nabi SAW, cintamu terhadap surah tersebut itu yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Maka Nabi SAW membenarkan sahabat ini mengulang-ulang bacaannya. Maka kata para ulama, apakah sunnah kita dalam setiap rakaat itu mengulang surah yang sama? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak sunnah. Nabi mentakrir dalam hal ini bukan mengatakan sunnah untuk mengulang-ulang bacaan tersebut, tetapi Nabi mentakrir dalam hal ini membolehkan. Nabi mentakrir dalam hal ini membolehkan. Artinya kalau seandainya seseorang sholat, maka dia tidak membaca surah yang sama atau surah yang diulang. Tapi kalau surah itu diulang maka juga tidak mengapa. Ya, karena Nabi SAW membenarkan. Kemudian di antara juga permasalahan membaca surah setelah Al-Fatihah ini adalah apakah disunnahkan kita membaca dua surah sekaligus? Artinya setelah Al-Fatihah kemudian baca surah, kemudian baca surah lagi dua surah, ya, dua surah secara sempurna. Ataukah sunnahnya kita itu hanya membaca satu surah saja, ya, seperti apa perbuatan Nabi SAW? Maka kata ahlul ilm, kalau kita lihat dari perbuatan Nabi SAW, maka beliau seringnya membaca satu surah. Setelah Al-Fatihah beliau membaca satu surah. Maka ini yang paling utama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi kalau ada orang ingin membaca satu surah kemudian surah berikutnya, maka tidak mengapa.
Dan Nabi SAW pernah melakukan perbuatan tersebut ketika di dalam sholat malam. Di dalam sholat malam Nabi dalam satu rakaatnya membaca 3 surah. Tetapi keseringannya di dalam sholat wajib Nabi SAW hanya membaca 1 surah. Beliau tidak membaca 2 surah atau bahkan lebih dari 2 surah. Kemudian masalah terakhir di dalam permasalahan membaca surah ini, karena membaca surah di dalam sholat ini banyak sekali permasalahannya. Di antara permasalahan terakhir di dalam masalah membaca surah setelah Al-Fatihah ini, disunnahkan di rakaat pertama itu surah yang kita baca itu lebih panjang, baik kita sholat sendiri atau sholat berjamaah. Di rakaat pertama itu lebih panjang surah yang dibaca daripada rakaat kedua. Sunnahnya demikian, ya, sebagaimana di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi, bahwasanya kata beliau 2 rakaat pertama, ya, dan rakaat pertamanya itu lebih panjang daripada rakaat keduanya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang memanjangkan rakaat keduanya lebih panjang daripada rakaat pertamanya? Apa hukumnya? Apakah makruh seorang imam atau kita sholat di rakaat keduanya lebih panjang daripada rakaat pertamanya? Apakah itu makruh atau seperti apa? Jawabannya adalah boleh. Boleh seseorang memanjangkan rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Kenapa Ustaz? Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Nabi SAW pernah melakukannya. Di antaranya Nabi SAW ketika di hari Jumat beliau pernah membaca surah Sabbisma Rabbikal A'la. Sabbisma Rabbikal A'la. Sabbisma Rabbikal A'la ini beliau baca di rakaat pertama. Di rakaat pertama beliau baca Sabbisma Rabbikal A'la. Kalau kita hitung ayatnya itu cuma 19 ayat. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca surah Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Hal Ataka Hadisul Ghashiyah ini kalau Anda hitung ayatnya kurang lebih 26 ayat. Mana yang lebih panjang? Al-Ghashiyah apa Sabbisma Rabbikal A'la? Tentu Al-Ghashiyah. Dan ini dibaca Nabi di rakaat kedua. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu memanjangkan ke rakaat kedua atas rakaat pertama dan tidak makruh. Tidak makruh. Tapi apakah sunnah? Kita jawab tidak. Keseringannya Nabi SAW rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Sebab itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pian ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau bertanya tafadhol. Kalau enggak ada kita tutup. Baik. Bismillah. Ustaz, misalkan kita masbuk dulu Ustaz. Kita masbuk dulu misalkan 2 rakaat. Itu yang misalkan imam itu kan mengerjakan yang rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, kita tuh sunnah juga lah membaca surah lain setelah Fatihah. Syukron. Baik. Kalau seandainya seorang yang masuk di dalam sholat, kemudian dia masuk pada rakaat ketiga, dan itu rakaat pertama bagi seorang masbuk. Apakah disunnahkan dia membaca surah, ya, setelah dia membaca Al-Fatihah? Kita katakan iya. Disunnahkan dia membaca surah. Maka tidak mengapa dia membaca surah setelah rakaat ketiga bagi seorang imam atau rakaat pertama bagi seorang yang masbuk tersebut. Maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi yang lain? Iya, silakan. Ya. Kami pernah mendengar Rasulullah kan ketika salat malam kan membaca tidak terurut dari harusnya surat An-Nisa baru Al-Maidah. Rasulullah baca dulu surat Al-Maidah, katanya sudah urutannya waktu itu begitu. Katanya apa? Sudah urutannya, bukan yang seperti sekarang. Waktu ketika Rasulullah membaca surah itu sudah urutannya, tapi sahabat-sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Ada yang mengatakan demikian. Apa benar ini Ustaz? Apa kuat pendapatnya ini? Terus yang kedua, di dalam satu surah, dalam satu rakaat kan bisa membaca 2 surah. Kalau membaca dua penggalan surah apa boleh Ustaz? Misalnya di
rakaat pertama membaca misalnya surat Al-Baqarah 55, 56, 57. Terus terputus lanjut misalnya surat Ar-Rum 17 sampai 20, apa boleh yang begitu Ustaz? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, tentang masalah Nabi SAW di salat malam beliau membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dikatakan itu sudah urutannya. Pertama, masalah penentuan surah, tartibus suwar, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah suwar itu, surah-surah dalam Al-Quran itu diurutkan berdasarkan ijtihad ataukah berdasarkan nas Nabi SAW yang menentukan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang rajih itu berdasarkan adalah petunjuk Nabi, bukan ijtihad. Ya, berdasarkan ijma'nya para sahabat. Ya, sehingga surah itu tertib. Ya, surah itu urutannya tertib. Ya, dan tertib itu datang dari Nabi SAW. Sehingga itu terbantahkan orang yang mengatakan bahwasanya itu tidak urutannya demikian. Itu kalau dia memandang urutannya itu berdasarkan apa? Ijtihad. Tidak ada tertib di dalam suwar. Tapi kita katakan di dalam suwar itu yang benar adalah ya itu merupakan ketentuan Nabi SAW, Nabi yang menentukan, dan juga ijma'nya para sahabat Nabi SAW. Kemudian soal yang kedua adalah masalah bagaimana orang membaca rakaat pertama itu 5 ayat dalam surah Al-Baqarah, kemudian pindah lagi 5 ayat dalam surah Al-Imran misalnya. Bagaimana hukumnya, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka dia harus selesaikan, karena membaca surah itu dia apa? Ya, dia menyelesaikan. Ya, kecuali ya dia berpindah surah. Ya, misalnya dia membaca surah Al-Baqarah 5 ayat, kemudian itu yang dia hafal, kemudian dia ingin berpindah ke surah yang lain. Dia putus dengan bacaan bismillah. Dia memulai dengan baca bismillah karena dia ingin berpindah kepada surah yang lain. Tetapi kalau dia tidak memutus dengan bismillah, dia lanjut di dalam surah lain, maka tidak boleh, karena harus urut. Ayat itu dibaca urut ya. Tapi kalau dia ingin berpindah, karena ulun hafalnya 5 ayat itu aja dalam surah Al-Baqarah, hendak sekali-kali dipadahkan orang banyak hafalan misalnya jadi imam, membaca surah yang lain, maka boleh dia baca, tapi dengan dia putus dengan bacaan bismillah di sela surah tersebut ya, karena dia ingin berpindah dari satu surah ke surah yang lain. Wallahu taala alam. Taib. Izin bertanya Ustadz, kapan sholat dibilang masbuk? Masalahnya di tempat ulun ada yang ruku, ada yang i'tidal, ada yang sujud. Yang bisa ulun temui di rakaat pertama, tapi yang pas akhir itu ikut salam. Bagaimana menurut 4 mazhab, yang mana yang lebih kuat? Pertama, permasalahan masbuk ini dikatakan, ini pertanyaannya adalah orang itu masbuk ya kalau seandainya dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Khilaf ulama adalah masalah ruku itu, orang mendapati ruku itu masbuk apa tidak? Ini khilaf ulama. Sebab Imam Bukhari dan yang lainnya, dan sudah kita pernah singgung di sini, Imam Bukhari dan yang lainnya menganggap kalau sudah imam itu ruku, kita tidak dapat satu rakaat. Karena Imam Bukhari melemahkan hadis yang mengatakan man adraka rak'atan ma'al imam faqad adraka rak'ah. Barang siapa mendapatkan rakaat bersama imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Imam Bukhari mengatakan rakaat di sana bukan ruku, kata beliau. Rakaat di sana adalah satu rakaat, bukan ruku. Adapun hadis yang mengatakan man adraka ruku, hadis yang berbunyi man adraka ruku faqad adraka rak'ah, hadisnya lemah. Ya, barang siapa mendapatkan ruku maka dia mendapatkan satu rakaat, hadisnya lemah, dilemahkan oleh Imam Bukhari, dan betul dilemahkan oleh Imam Bukhari. Sehingga ulama khilaf di antara ulama madhab itu, kapan kita dikatakan masbuk? Apakah orang yang mendapatkan ruku bersama imam dia mendapatkan satu rakaat atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan orang yang masbuk itu adalah orang yang mendapati imamnya sudah ruku. Artinya walaupun dia ruku bersama imam, menurut pendapat ini dia tidak dapat satu rakaat. Apa dalilnya? Kata mereka tidak ada dalil. Imamnya sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya, maka dia harus menambah satu rakaat. Pendapat yang kedua mengatakan selama dia masih mendapatkan ruku bersama imam, dia dapat satu rakaat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Apa dalilnya?
semua dalil yang mereka gunakan lemah, tapi ada satu dalil yang paling kuat, yaitu hadis ya tentang masalah seorang sahabat yang ruku ketika di ujung pintu. Ya, sahabat ini ya, Nabi SAW ketika ruku ya, sahabat ini di ujung pintu dia datang bertakbir, kemudian apa? Jalan sambil ruku. Ya, jalan sambil ruku. Kemudian setelah selesai ditanya oleh Nabi SAW, siapa tadi yang melakukan demikian? Kata sahabat, saya wahai Rasulullah. Kata Nabi, la ta'ud, kata Nabi SAW, jangan engkau ulangi. Di sini kalau seandainya dia tidak dapat satu rakaat, niscaya Nabi menyuruh dia menambah satu rakaat. Tapi Nabi tidak menyuruh dia nambah satu rakaat. Berarti perbuatan yang dia lakukan itu benar, tetapi cara dia berjalan itu yang ditegur oleh Nabi. Cara dia berjalan di ujung pintu tersebut itu yang ditegur oleh Nabi SAW. Bukan masalah dia mendapatkan satu rakaat atau tidak, tapi cara dia berjalan itu yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Maka berdasarkan ini kata para ulama, dia mendapatkan rukuk bersama imam. Tapi Imam Bukhari membantah. Kata Imam Bukhari, tahu dari mana Anda dia tidak menambah? Bisa jadi dia menambah, kata Imam Bukhari. Tahu dari mana Anda tidak menambah ya. Dibantah oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Tetapi kita katakan juga ya, mungkin bantahannya juga adalah tahu dari mana kita tidak menambah? Karena setelah sholat Nabi langsung bertanya. Nabi SAW setelah sholat langsung bertanya. Kalau seandainya dia menambah satu rakaat, maka dia tidak akan bisa menjawab. Ya, maka zahir hadis tersebut bahwasanya orang ini mendapatkan rukuk bersama imam. Maka ukuran masbuk itu adalah ketika dia sudah tidak mendapati rukuk bersama imam, maka tidak dikatakan masbuk. Nah, permasalahannya, kapan kita ini dikatakan mendapatkan rukuk bersama imam? Ketika imam masih berada di tempatnya dan posisi Anda lebih mendekati rukuk daripada berdiri, dan imam masih berada di tempatnya, maka Anda sudah mendapatkan rukuk bersama imam. Tetapi kalau posisi Anda belum lebih mendekat kepada rukuk, imamnya sudah bergerak untuk berdiri, untuk i'tidal, maka Anda tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Taib. Ini yang bisa saya jawab. Kemudian izin bertanya, waktu dulu terakhir sholat mengusap muka pakai tangan kanan, setelahnya tangan kanan ditaruh ke dada sebelah kiri, dibacakan surah Al-Insyirah, Alam Nasyrah, diajari ustadz waktu dulu. Sekarang akhir sholat tidak usap muka lagi. Pertanyaan ulun, adakah hadis baca surah Al-Insyirah tadi yang padilahnya rezeki bersambung terus? Wallahu alam, tidak ada setahu ulun. Ya, tidak ada hadis demikian. Ya, maka seseorang ketika selesai sholat, maka dia sudah selesai, langsung dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallam. Yaqidul asabi. Nabi Sallam ketika sholat langsung beliau berzikir ya dengan dengan jari jemari beliau. Maka Nabi SAW tidak menghapus mukanya, melap mukanya. Apakah nggak boleh melap muka setelah sholat? Ya boleh kalau ada sebab, ada waktu ada kerangan, kada apa-apa dilap. Ya. Tapi kalau kada ada sebab, maka tidak kita lakukan. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum Ustaz, kira-kira idealnya berapa menit durasi waktu khutbah pada sholat Jumat? Mengingat rata-rata waktu jam sholat Jumat di Indonesia yang merupakan waktu istirahat jam kerja. Sebetulnya tidak ada idealnya, maka dikembalikan ya. Yang penting kalau khutbahnya pendek, maka sholatnya panjang. Kalau khutbahnya panjang, maka sholatnya dipendekkan. Ya, maka tidak ada durasinya. Kalau dia bisa seringkas-ringkasnya itu bagus, karena asalnya khutbah itu adalah ringkas ya. Khutbah itu tidak panjang lebar, maka orang berkhutbah Jumat itu membutuhkan menyusun ya permasalahan yang begitu banyak disampaikan dengan waktu yang singkat, karena itu susah. Kalau kita menyampaikan masalah 1 jam 2 jam diuraikan masalah itu gampang, kesana kemari berbicara itu mudah ya. Tetapi meringkas sebuah masalah yang banyak, diringkas ya menjadi padat, nah itu membutuhkan keahlian
Ya, membutuhkan keahlian. Makanya di dalam sholat Jumat itu disuruh ringkas apa? Karena dia meringkas banyak masalah yang dibutuhkan manusia dalam waktu yang singkat. Makanya orang khutbah Jumat itu susah dibandingkan ceramah, karena dia akan meringkas banyak masalah disampaikan dalam waktu yang singkat. Ya. Maka kadang-kadang kalau sebagian ustaz itu melebar, karena wajar yang akan disampaikan itu banyak masalah. Ya. Sehingga kadang-kadang kesusahan orang itu meringkas masalah-masalah yang ingin disampaikan. Kemudian Ustadz, saya akhwat, beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi bahwa ada salah satu travel haji umrah yang mengizinkan perempuan berangkat umrah tanpa mahram. Bagaimana hukumnya Ustadz, dan apakah pahala umrah saya terancam hilang atau sia-sia? Pertama, ya, ulama rahimahumullah jami'an, mereka berselisih emang tentang masalah safar wanita, khususnya safar untuk ibadah. Safar untuk ibadah yang wajib seperti umrah ini wajib bagi orang yang baru pertama kali. Terjadi khilaf kuat emang dalam masalah ini. Tapi pendapat yang rajih tidak boleh safar wanita tanpa mahram. Ya, kata Nabi sallam, la tusaffiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Taib. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang berpendapat boleh safar wanita tanpa mahram? Dia pendapat dia. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa kalau dia mengikuti salah satu pendapat para ulama. Tapi kapan dia tercela? Ketika dia mengetahui ini yang paling kuat, ini yang lemah, kemudian ngambil lemah aja, ini cocok dengan anak misalnya. Nah, ini ya dia tercela. Ini dia tercela. Tetapi kalau dia meyakini boleh, ya bukan karena hawa nafsu, maka dia tidak tercela karena dia mengikuti dalil. Ini poin pertama. Poin yang keduanya adalah kalau seandainya ada orang tersebut dia mengambil pendapat mengikuti hawa nafsunya, misalnya dia tahu yang rajih itu tidak boleh, tapi hati ini sudah hendak benar umrah sudah, ya, maka anak bismillah lah, insya Allah Allah ampuni aja dosa-dosa anak, misalnya semacam itu. Tapi kalau yang terjadi semacam ini, dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia umrah, sahkah umrahnya? Kita katakan sah insya Allah, diterimakah oleh Allah, dan kita berharap umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ini dua masalah yang berbeda. Masalah safar itu masalah sendiri, masalah umrah itu masalah sendiri. Ketika dia safar tanpa mahram, dia berdosa. Ketika umrah itu dia lakukan sesuai dengan rukunnya, syaratnya, wajibnya, dilakukan semua, maka insya Allah umrah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua masalah yang berbeda antara masalah umrah dengan masalah safar tanpa mahram. Ya, maka yang mempengaruhi sah atau tidak sahnya umrah itu adalah rukun umrah itu sendiri. Kalau Anda tidak melaksanakan rukun-rukunnya, ya tidak sah umrahnya. Tapi kalau Anda melaksanakan rukun-rukunnya, tawaf, sa'i, kemudian wajib-wajib umrah Anda laksanakan, ya, berihram, kemudian cukur dan seterusnya, maka insya Allah umrah Anda sah. Ya, maka ini adalah masalah yang berbeda antara umrah dengan safar. Ya, taib. Kemudian ini pertanyaan lagi. Bismillah, jika khatib menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW di saat khutbahnya, apakah jamaah wajib bersalawat atas Nabi? Iya, bersalawat, tapi dengan sir, dengan dipelankan. Pertanyaan, bagaimana jika salat sunnah hanya mencukupkan dengan Fatihah saja tanpa membaca surah setelah Al-Fatihah? Boleh, tidak masalah. Karena kata Nabi SAW, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka tidak mewajibkan, maka boleh dia membaca Al-Fatihah saja. Apakah afdal salat tahajud itu jam 4? Afdalnya ada sepertiga malam akhir. Cara menghitung sepertiga malam akhir, di total semua antara maghrib sampai subuh berapa jam, dibagi 3. 3 yang terakhir itulah yang paling afdal. Misalnya maghrib jam 6, subuhnya jam 6. Maka dari jam 6 sampai ke jam 6 subuh itu ada 12 jam. Maka 12 jam kalau kita bagi 3, maka 4 jam. Maka 4 jam yang terakhir berarti setelah 8 jam. Berarti dari jam 6 ke jam 6 ke jam 10 itu 4 jam. Jam 10 sampai ke jam 2 itu 8 jam. Berarti dari jam 2 sampai ke jam 6 itulah sepertiga malam terakhir. Maka itulah waktu yang afdal. Itulah waktu yang paling afdal seseorang untuk sholat tahajud. Kemudian Ustadz izin bertanya, apa hukumnya memelihara burung yang dikurung di dalam sangkar? Boleh, tidak mengapa.
Boleh, tidak mengapa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah adiknya Anas. Ya, dulu adiknya Anas punya burung, mati burungnya di dalam sangkarnya. Kemudian Nabi mencandai, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Kata Nabi SAW, "Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burungmu?" Ya. Anak kecil dicandai oleh Nabi SAW. Dia bawa burungnya mati di dalam sangkarnya. Ya. Bersedih adiknya Anas, kemudian dicandai oleh Nabi SAW. Di sini, kalau seandainya itu haram, niscaya Nabi akan menegur anak kecil ini. Tapi tidak ditegur oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan, dan ini dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini menunjukkan mengurung burung di dalam sangkarnya tidak ada masalah selama dikasih makan dan minum, dikasih haknya. Sebagian orang beranggapan kada boleh Ustaz, ini kada beri kehewanan. Ya, hewannya tidak memberikan kebebasan, enggak. Tapi saya kira cukup ya, insyaallah nanti sisa pertanyaannya kita bacakan di minggu depan. Banyak, ini ada 10 pertanyaan. Baru kita bacakan 5, insyaallah nanti minggu depan insyaallah nanti kita bacakan. Mungkin ini saja ulun cukupkan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.